Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen akan memaparkan materi dari kelompok kami, di mana anggota kelompok dengan saya Putri Nuraliah Maisyarah, kemudian pemateri pertama Tina Arnasti, pemateri kedua Nisa Agustina Nasution, pemateri ketiga Tiara Nurmanda Tanjung, dan pemateri keempat Sandia Priska. Saya akan menjelaskan pengertian SPME. SPME atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan oleh lembaga di luar satuan pendidikan untuk menilai dan memastikan mutu serta kelayakan sebuah lembaga pendidikan. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui proses akreditasi guna mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Penjaminan mutu eksternal merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui evaluasi, pertukaran pengalaman, dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan. Hal ini bertujuan agar lembaga pendidikan terus berkembang dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, SPME dilakukan secara independen oleh lembaga yang berwenang untuk menilai penyelenggaraan pendidikan PAUD. Proses ini tidak hanya menilai administrasi, tetapi juga melihat mutu pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta pengelolaan lembaga secara keseluruhan. Menurut Widarti 2016 menjelaskan bahwa SPME juga melibatkan perbandingan dengan praktik terbaik di bidang pendidikan agar lembaga dapat terus meningkatkan kualitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Fadli 2020 menyatakan bahwa lembaga pendidikan memerlukan pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang sebagai bukti bahwa mutu pendidikan yang diberikan telah terjamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan mencapai kualitas pendidikan yang baik, relevan, unggul, dan beragam sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Melalui sistem ini, lembaga pendidikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu. Selain itu, SPME juga bertujuan untuk menciptakan proses penilaian yang berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, lembaga penjamin mutu eksternal harus memiliki integrasi dan akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi lembaga pendidikan yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal, asesor memiliki peran yang sangat penting. Asesor adalah orang yang melakukan penilaian terhadap kualitas lembaga pendidikan. Karena itu, setiap asesor wajib memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sistem profesional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem penjaminan mutu eksternal atau yang disebut dengan SPME. Sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan terutama di PAUD. SPME dilakukan oleh pihak luar seperti pemerintah atau badan akreditasi untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan sudah berjalan sesuai standar nasional. Fungsi pertama adalah pengendalian mutu, yaitu mengawasi kualitas pembelajaran guru dan sarana prasarana agar sesuai standar pendidikan. Kedua, fungsi pembinaan, yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga agar dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, fungsi akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab
lembaga kepada masyarakat mengenai kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Yang keempat, fungsi motivasi peningkatan mutu. Karena adanya penilaian dari pihak luar membuat lembaga dan guru lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, SPME juga memiliki fungsi pemetaan mutu pendidikan, yaitu membantu pemerintah mengetahui kualitas pendidikan di berbagai daerah sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat. Yang terakhir, fungsi perlindungan peserta didik, yaitu memastikan anak mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas sesuai kebutuhan perkembangannya. Selanjutnya, tujuan quality assurance. Tujuan quality assurance atau penjaminan mutu adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai standar yang telah diterapkan. Selain itu, quality assurance bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran, profesionalisme guru, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan adanya penjaminan mutu, lembaga dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu akreditasi lembaga PAUD. Akreditasi adalah proses penilaian kelayakan dan mutu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah atau BAN DPDM. Akreditasi menjadi salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal karena dilakukan oleh pihak di luar lembaga pendidikan. Hasil akreditasi menunjukkan tingkat kualitas suatu lembaga dan biasanya dinyatakan dalam peringkat seperti A sangat baik, B baik, C cukup. Akreditasi sangat penting bagi lembaga PAUD karena yang pertama menjadi bukti kualitas lembaga, yang kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang ketiga membantu lembaga memperoleh bantuan pemerintah, yang keempat menjadi dasar pengembangan program pendidikan, dan yang terakhir memotivasi guru dan pengelola meningkatkan mutu layanan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan SPMI dan SPME. Yang pertama dari segi pengertian, SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sistem peningkatan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. Sedangkan SPME atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan sistem evaluasi mutu yang dilakukan oleh pihak luar melalui akreditasi. Menurut Fitra dan Ruslan tahun 2021, SPMI lebih menekankan pada budaya mutu internal sekolah. Sedangkan SPME berfungsi untuk memvalidasi ketercapaian mutu lembaga berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, berdasarkan pelaksana, SPMI dilaksanakan oleh sekolah atau PAUD sendiri, sedangkan SPME dilaksanakan oleh lembaga akreditasi dan asesor eksternal seperti BAN PAUD, BAN S atau M atau lembaga akreditasi. Murniati dan Harun tahun 2022 menyatakan bahwa asesor dalam SPME bertugas melakukan verifikasi data, observasi lapangan, dan penilaian mutu lembaga secara objektif. Yang ketiga, berdasarkan tujuan, SPMI bertujuan meningkatkan mutu secara berkelanjutan dari dalam lembaga, sedangkan SPME bertujuan menentukan kelayakan dan pencapaian mutu lembaga pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 9 tahun 2020, SPME bertujuan memastikan satuan pendidikan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Yang keempat, berdasarkan sifat penilaian, SPMI bersifat formatif dan self-assessment, sedangkan SPME bersifat sumatif dan akuntabel kepada publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam SPME. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan mutu pendidikan, standar nasional pendidikan, serta sistem akreditasi nasional. Menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2018, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan melalui sistem evaluasi eksternal yang terstruktur. Yang kedua, BAN PAUD dan PMF. BAN PAUD dan PNF bertugas melaksanakan akreditasi terhadap lembaga pendidikan usia dini dan pendidikan non-formal. Menurut Murniati dan Harun tahun 2022, BAN PAUD dan PNF berfungsi sebagai lembaga independen yang memastikan objektivitas hasil akreditasi lembaga pendidikan. Yang ketiga, asesor akreditasi. Asesor merupakan tenaga profesional yang melakukan visitasi dan penilaian langsung ke lembaga pendidikan. Fitrah dan Ruslan tahun 2021 menjelaskan bahwa asesor memiliki peran penting dalam menentukan validitas hasil akreditasi melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.
Yang keempat, kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru bertanggung jawab menyiapkan dokumen mutu, melaksanakan standar pendidikan, dan mendukung proses evaluasi eksternal. Yang kelima, orang tua dan masyarakat. Masyarakat dan orang tua berperan memberikan dukungan serta masukan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Menurut Murniati dan Harun tahun 2022, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Baik, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan penjaminan mutu eksternal. Yang pertama itu ada pengajuan akreditasi, yaitu tahap di mana lembaga pendidikan secara resmi mendaftarkan diri kepada Badan Akreditasi setelah memastikan seluruh syarat administratif dan izin operasional terpenuhi. Setelah pendaftaran diterima, lembaga memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap pengisian dokumen dan instrumen, yang dimana mewajibkan mereka menyusun laporan evaluasi diri secara komprehensif untuk memotret kinerja institusi berdasarkan data nyata. Data yang telah disubmit kemudian dibuktikan kebenarannya melalui tahap selanjutnya, yaitu tahap validasi dan verifikasi, yaitu kunjungan lapangan oleh tim asesor untuk melihat kondisi fisik, sarana prasarana, serta melakukan wawancara langsung dengan seluruh pemangku kepentingan. Hasil dari temuan lapangan tersebut kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penilaian dan validasi, di mana skor yang diberikan oleh asesor diuji kembali oleh Dewan Pakar guna menjamin objektivitas dan keadilan penilaian. Kemudian yang terakhir itu penetapan hasil akreditasi, yaitu pengumuman resmi mengenai status atau peringkat mutu lembaga yang menjadi bukti legitimasi kualitas institusi tersebut di mata masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang indikator keberhasilan SPME. Yang pertama ada terpenuhinya standar nasional pendidikan atau SNP, di mana SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPME mengukur sejauh mana lembaga telah melampaui standar tersebut. Intinya, lembaga dianggap berhasil jika seluruh aspek seperti mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, hingga sarana prasarana sudah sesuai atau melampaui ambang batas baku yang ditetapkan pemerintah. Dampaknya adanya keseragaman kualitas pendidikan di berbagai daerah. Yang kedua ada peningkatan hasil akreditasi. Akreditasi adalah potret formal dari mutu sebuah lembaga. Keberhasilan SPME seringkali dilihat secara objektif melalui status akreditasi yang telah diperoleh. Misalnya dari baik menjadi unggul. Intinya, peningkatan skor akreditasi menunjukkan bahwa proses evaluasi mandiri dan perbaikan yang dilakukan lembaga telah diakui validitasnya oleh asesor eksternal. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Output utama dari lembaga pendidikan adalah proses belajar mengajar. Indikator ini melihat apakah kurikulum, metode pengajaran, dan media yang digunakan semakin efektif. Yang keempat ada terbentuknya budaya mutu. Ini adalah indikator yang paling fundamental namun sulit dicapai. Budaya mutu berarti mutu bukan lagi sebuah paksaan atau beban administratif, melainkan sudah menjadi gaya hidup organisasi. Yang kelima ada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Pendidikan adalah sektor jasa yang sangat bergantung pada reputasi. Keberhasilan SPME akan berbanding lurus dengan persepsi publik. Intinya, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pendaftaran, tingginya tingkat serapan lulusan di dunia kerja, serta dukungan positif dari orang tua dan alumni. Mungkin sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mengapa sih komponen kunci SPME itu penting. Sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME yang efektif harus mencakup komponen kunci,
Yang pertama, harus ada tenaga ahli yang kompeten dan terlatih dalam penjaminan mutu. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan. Selain itu, SPME yang baik juga membutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk laboratorium yang lengkap, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Dukungan teknologi dan akses internet yang stabil dan cepat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian efektif. Yang kedua, SPME yang baik harus melibatkan kerjasama dengan lembaga akreditasi, pemerintah, industri, dan instansi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini akan membantu perguruan tinggi dan meningkatkan relevansi kurikulum. Mendapatkan dukungan sumber daya. Selain itu, SPME harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komitmen dari manajemen perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar akreditasi yang diterapkan. Baik dari pemaparan materi dari kelompok kami dapat disimpulkan, sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME memainkan peran vital dalam dunia pendidikan Indonesia. Melalui SPME, mutu dan kelayakan lembaga pendidikan dapat terjamin sesuai dengan standar nasional pendidikan. SPME mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan melalui proses akreditasi yang objektif dan independen. Setiap lembaga pendidikan termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Yang penting, SPME membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.